Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di sudut timur Surabaya, di antara jalanan tanah becek yang dipenuhi bekas roda truk dan aroma anyir kali kecil, berdirilah sebuah warung kecil setengah reot. Nama di papan tuanya hampir hilang. Rawon Sumarni. Huruf-hurufnya kabur, dicabik, hujan, diterpa panas, dan dilupakan angin malam. Warung itu sepi. Sejak dibuka 6 bulan lalu, pelanggan hanya datang sesekali. Lebih banyak kosongnya daripada ramainya. Di sekelilingnya, deretan bangunan tua dan lapak semi permanen berdiri ragu-ragu, menciptakan suasana kumuh yang hanya disapa lalu oleh sopir truk atau pemulung. Bu Sumarni duduk di depan pintu, kipas rotan di tangan, sesekali menghalau debu yang masuk dari jalanan. Wajahnya keras, matanya redup, menatap meja-meja plastik kosong dengan pandangan yang mengeras oleh keputusasaan. Sum, sabar. Nanti juga ada rejeki, gumam Pak Karno dari belakang, suaminya yang kini lebih sering diam. Bu, Sumarni mendengus setengah menahan amarah. Sabar? Berapa lama lagi? Kita sudah sabar setengah mati, Karno. Lihat meja-meja itu, meja buat setan nongkrong. Suaranya melengking, membuat seekor anjing kampung di dekat tong sampah merengek kecil. Hutang mereka di koperasi kampung menumpuk. Listrik beberapa kali hampir diputus. Kompor warung hanya menyala beberapa jam sehari, menghemat gas yang makin mahal. Sementara itu, kabar teman-teman lamanya di kampung membuat telinganya panas. Ada yang sudah punya toko, ada yang pergi haji, ada yang buka cabang usaha. Bu Sumarni merasa dunia mengolok-oloknya. Setiap detik di warung itu adalah penghinaan terhadap impiannya, terhadap harga dirinya. Matahari mulai condong. Angin lembab dari selokan membawa bau amis, bercampur aroma daun mangga busuk dari pohon tua di belakang warung. Di kejauhan, suara klakson dan desahan kendaraan berat berlalu seperti ombak malas di atas aspal panas. Saat itu, dua sosok mampir, Bu Ning dan Pak Jaya, sesama pedagang keliling dari pasar Banyuanyar. Sumarni, sabar ya, mungkin rezekimu belum turun, kata Bu Ning. Setengah basa-basi, setengah iba, Bu Sumarni memaksakan senyum, walau bibirnya kering. Kalau sabar bisa bikin kenyang, aku udah gemuk dari dulu. Pak Jaya terkekeh, lalu merunduk sedikit, berbisik dengan nada konspiratif. Tapi, ada cara lain, Sum. Mata Bu Sumarni menajam. Cara lain apa? Buning melirik sekitar, memastikan tak ada yang mendengar. Di pasar Banyuanyar itu, ada warung bakso. Dulu sepi kayak warungmu. Sekarang, rame kayak lautan manusia. Kenapa bisa begitu? Desak Bu Sumarni, nadanya nyaris putus asa. Pak Jaya melirik kanan kiri lagi, lalu menurunkan, suaranya serendah mungkin. Katanya, dia ngambil jalan pintas. Pesugihan. Kata itu melayang-layang di udara seperti asap dupa, beracun dan menggoda. Bu Sumarni menahan napas. Otaknya berputar cepat. Di Surabaya, kisah pesugihan bukan cerita aneh. Selalu ada yang tiba-tiba kaya, yang mendadak warungnya banjir manusia, yang barang jualannya habis padahal rasanya biasa saja. Selalu ada bisik-bisik tentang jalan pintas, jalan yang butuh darah dan nyawa. Dari mana? Bisik Bu Sumarni, hampir tak terdengar. Buning menepuk lengannya perlahan. Malam Jumat Kliwon, di Pasar Lama, cari Mbah Gondo. Mbah Gondo, Pak Karno, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Nada suaranya getir, seperti menyebut nama penyakit yang paling mematikan. Iya, tapi ingat, Sumarni, kata Pak Jaya, suaranya mengeras. Kalau sudah masuk, nggak ada jalan balik. Mereka pergi meninggalkan Bu Sumarni dalam diam yang panjang. Suara motor-motor tua meraung di kejauhan. Langit perlahan berubah warna, dari biru kusam menjadi abu-abu muram. Pak Karno berjalan mendekat. Duduk di sebelah istrinya, tangannya mengusap, lututnya sendiri mencari kata yang tak kunjung keluar. Sum, jangan, katanya akhirnya, pelan sekali. Bu Sumarni tidak menjawab. Di matanya,
Ada sesuatu yang baru, sebuah cahaya dingin, keras, dan tajam. Malam itu, saat angin bertiup membawa harum tanah basah dan samar bau kemenyan dari arah pasar tua, Bu Sumarni tahu dirinya sudah mengambil keputusan. Malam Jumat Kliwon itu turun dengan lambat, seperti kain kafan raksasa yang menutupi Surabaya Timur. Jalanan sepi, angin menggulung debu dan bau amis dari Kalimati di ujung gang. Langit menghitam tanpa bintang, hanya bulan separuh yang pucat, menatap dari kejauhan. Bu Sumarni melangkah sendirian. Sandal jepitnya menampar tanah basah dengan bunyi pelan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi sendiri enggan membiarkan dia pergi lebih jauh. Namun dalam dada Bu Sumarni, hanya ada satu suara yang terus bergema, mengalahkan rasa takut. Kamu harus kaya, kamu harus menang. Pasar lama Banyuanyar terhampar di depannya, bagai labirin mati. Tenda-tenda kosong bergoyang di tiup angin. Tikus-tikus melintas seenaknya di antara gerobak-gerobak berkarat. Bau anyir dan dupa bercampur di udara, membentuk aroma aneh yang menusuk hidung. Dia ingat kata-kata Buning, cari Mbah Gondo. Nama itu terus bergaung dalam pikirannya. Dari kejauhan, di tengah lapangan becek yang dipenuhi genangan air, tampak sebuah warung kecil menyala remang, hanya diterangi lampu minyak. Tak ada papan nama, hanya kain hitam lusuh yang tergantung di pintu. Suara gamelan samar terdengar, seolah berasal dari balik kabut. Bu Sumarni ragu sejenak, tapi pikirannya melompat pada pemandangan warungnya sendiri. Kursi-kursi kosong, piring, kotor, wajah Pak Karno yang lelah. Ia menggenggam keras ujung selendangnya, lalu melangkah maju. Di dalam warung, aroma menyengat langsung menyerang. Dupa, kemenyan, dan sesuatu yang lebih tajam, bau darah. Seorang lelaki tua duduk di pojokan. Tubuhnya bungkuk, kulitnya mengendur seperti kain basah, matanya cekung tapi berkilat liar. Jubah hitam membalut tubuh kurusnya. Dan di kakinya tergeletak seekor ayam hitam mati, darahnya masih menetes. Mbah Gondo, suara Bu Sumarni nyaris hanya bisikan. Orang tua itu menoleh perlahan, seolah gerakan sekecil itu butuh tenaga dari dunia lain. Senyumnya muncul memperlihatkan gigi-gigi kuning yang tidak lengkap. Sudah waktunya, katanya. Suaranya parau seperti daun kering yang digesek. Bu Sumarni menelan ludah. Ia hampir berbalik dan lari. Tapi bayangan hutang, warung sepi, dan tawa sinis tetangga menahan kakinya. Aku butuh rejeki, katanya dengan suara yang hampir pecah. Mbah Gondo mengangguk pelan, seperti sudah tahu bahkan sebelum Bu Sumarni membuka mulut. Dari balik kain hitam, ia mengeluarkan sebuah kendi kecil dan selembar kain merah. Semua ada harganya, gumam Mbah Gondo. Kau mau sungai rejeki, kau harus beri darah pada tanah. Darah, apa maksudnya? Suara Bu Sumarni gemetar. Mbah Gondo tersenyum lebih lebar, memperlihatkan gusi hitamnya. Ia menunjuk kendi itu. Tiap selapanan, satu nyawa. Taruh darahnya di kendi ini, siramkan ke tanah warungmu, maka rezekimu takkan pernah putus. Dunia terasa berhenti berputar, selapanan, 35 hari sekali, satu nyawa manusia. Bu Sumarni mendengar suaranya sendiri, samar, seolah berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Aku mau, katanya. Mbah Gondo mengangguk seolah puas. Ia membuka kain merah, memperlihatkan sebuah belati kecil berkarat dan sebutir batu akik merah menyala. Ini kuncimu, belati ini, dan batunya. Jangan sampai hilang. Tangan Bu Sumarni gemetar saat mengambil kedua benda itu. Belati terasa dingin dan berat di genggamannya, seolah hidup. Mulai malam ini, kau sudah terikat, desis Mbah Gondo. Sekali kau abaikan selapananmu, maka kau yang akan dipanen. Bu Sumarni menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Ia tahu, dalam-dalam, bahwa dirinya baru saja menjual sesuatu yang takkan pernah bisa ditebus kembali. Mbah Gondo bangkit, tubuhnya bergeser perlahan seperti asap. Sebelum menghilang ke balik kain hitam, ia berbisik di telinga Bu Sumarni. Satu nyawa untuk 1000 rejeki. Tapi hati-hati, darah tak pernah puas. Suasana di warung tiba-tiba berubah.
lampu minyak berkedip liar, angin bertiup masuk membawa suara gamelan yang semakin keras seolah berasal dari dasar bumi. Ketika Bu Sumarni sadar, ia sudah sendirian. Kendi, belati, dan batu akik merah masih ada di tangannya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan semua itu ke dalam selendangnya, lalu melangkah keluar dari pasar. Jalanan malam itu terasa lebih asing, lebih berat. Bayangan bergerak di sudut-sudut matanya, langkah-langkah kecil berlari di belakangnya. Namun saat ia menoleh, jalanan kosong. Dalam gemuruh hujan gerimis yang mulai turun, Bu Sumarni mendengar bisikan samar dari kegelapan. Tumbalkan darah pertamamu sebelum Jumat Kliwon berikutnya. Angin dini hari bertiup kencang, menyapu debu-debu jalanan tanah di depan warung rawon Sumarni. Malam belum sepenuhnya pergi, namun Bu Sumarni sudah duduk di dapur. Kedua tangannya gemetar di atas meja kayu penuh noda minyak. Di sudut ruangan, kendi kecil pemberian Mbah Gondo bersandar seperti makhluk hidup yang diam-diam bernafas. Pak Karno berdiri membelakanginya, menghisap rokok dalam-dalam. Asap mengepul dari bibirnya, membentuk pusaran di udara berat. Mereka berdua terdiam cukup lama, hanya mendengar bunyi detak jam tua yang seakan mempercepat ketukan jantung mereka. "Apa kita benar-benar mau melakukan ini, Sum?" tanya Pak Karno perlahan. Suaranya seperti serak batu. Bu Sumarni menutup matanya sejenak. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat bayangan warung sepi, wajah-wajah tetangga yang mencibir, surat-surat, tagihan yang menumpuk. Lalu ia teringat lagi pada suara Mbah Gondo malam itu, berbisik di telinganya. "Tumbalkan darah pertamamu sebelum Jumat Kliwon berikutnya. Kita harus, Karno. Kalau tidak, kita yang jadi tumbal." Jawabnya datar, suaranya seperti logam dingin. Pak Karno tak membalas. Ia membuang rokoknya ke lantai, menginjaknya dengan sepatu lusuh. Mereka sudah menentukan target, seorang gelandangan tua yang sering tidur di emperan toko seberang jalan. Orang itu sendirian, tanpa keluarga, tanpa suara. Matahari mulai merangkak, naik dan bau rawon yang sedang direbus mulai memenuhi ruangan. Pagi itu, dengan wajah tersenyum palsu, Bu Sumarni berdiri di depan warung sambil membersihkan meja-meja dengan lap basah. Di sudut jalan, gelandangan itu muncul seperti biasa. Bungkuk, mengenakan jaket parasut robek, berjalan limbung dengan kaki telanjang. "Pak, mampir Pak, sarapan rawon, gratis," panggil Bu Sumarni dengan suara semanis mungkin. Pak Karno, dari balik dapur, memandang istrinya dengan sorot mata kosong. Mereka berdua tahu, ini bukan lagi soal menjamu. Ini soal menyelamatkan diri. Gelandangan itu mendekat, matanya berbinar mendengar kata gratis. Ia duduk di kursi plastik reyot, sementara Bu Sumarni dengan cekatan menyendokkan rawon panas ke dalam mangkuk, lalu meneteskan sejumput cairan bening dari botol kecil ke dalamnya. Racun tikus yang dibelinya semalam dari pasar gelap. "Santap Pak, rawon kami enak, gurih," kata Bu Sumarni sambil tersenyum tipis. Gelandangan tua itu mengangguk-angguk tanpa curiga. Tangannya gemetar saat membawa sendok ke mulut, tapi ia makan dengan lahap, seperti orang yang sudah bertahun-tahun tak merasakan kehangatan makanan. Pak Karno berdiri di dapur, tangan mengepal di sisi tubuhnya. Setiap suapan lelaki tua itu terasa seperti cambukan ke punggung mereka. Namun mereka tak bergeming. Beberapa menit kemudian, gelandangan itu mulai terbatuk-batuk. Tangannya mencengkeram leher, tubuhnya gemetar hebat. Matanya melebar dalam ketakutan. Murni, Pak, kenapa?" Bu Sumarni pura-pura panik, mendekat sambil membawa serbet. Tak ada jawaban. Tubuh lelaki itu terjatuh dari kursi, kejang-kejang sesaat, lalu diam tak bergerak. Hening. Untuk beberapa detik, dunia membeku. Pak Karno buru-buru mengunci pintu warung. Mereka menyeret tubuh gelandangan itu ke belakang, ke dapur, membaringkannya. Di atas tikar lusuh, Bu Sumarni mengambil kendi kecil dari sudut dapur, membuka tutupnya dengan tangan gemetar. "Ingat kata Mbah Gondo," bisiknya pada Pak Karno. "Darah harus segar." Dengan satu tusukan cepat, belati berkarat itu menembus kulit leher lelaki tua. Darah mengalir lambat,
kental, bau besi memenuhi udara. Mereka menampung darah itu ke dalam kendi, memercikkannya sedikit ke panci rawon yang mendidih. Aroma yang keluar seketika berubah, lebih kuat, lebih pekat, hampir memabukkan. Bu Sumarni menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu dalam dirinya bergeser. Sesuatu yang sudah lama terkubur, rasa puas, rasa menang. Sisa tubuh lelaki tua, itu mereka bungkus dalam karung goni, kemudian diam-diam membuangnya ke dalam kali mati di belakang pasar, jauh sebelum matahari naik sepenuhnya. Hari itu, warung rawon Sumarni dibuka seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sejak pagi, satu persatu orang datang. Ada sopir truk, ada tukang ojek, bahkan beberapa pegawai kantoran dari ujung gang. Mereka memesan rawon, makan dengan lahap, lalu memanggil teman mereka. Dalam hitungan jam, warung kecil itu penuh sesak, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak pertama kali dibuka. Rawonnya enak, Bu, gurih banget. Tambah satu mangkok lagi, Bu. Ini resep warisan ya. Tawa, suara piring beradu, aroma rawon pekat memenuhi udara. Bu Sumarni berdiri di balik meja kasir, tersenyum lebar, menghitung lembaran uang dengan tangan yang hampir bergetar. Pak Karno melirik ke arahnya, wajahnya campuran antara lega dan ketakutan. Malamnya, saat mereka berdua menghitung hasil dagangan, hampir tak percaya melihat tebalnya setumpuk uang yang mereka dapatkan hanya dalam sehari. Ini baru awal, bisik Bu Sumarni, matanya bersinar. Sejak pagi itu, warung rawon Sumarni tak pernah lagi sepi. Orang-orang datang silih berganti, mengantre sambil mengelus perut, memuji aroma rawon yang katanya bikin mabuk saking enaknya. Bu Sumarni tersenyum sopan di depan, menyajikan rawon dengan tangan cekatan. Sementara di belakang, Pak Karno bekerja dalam diam, membangun sesuatu yang tak pernah ada dalam rencana awal mereka, sebuah dapur rahasia. Pak Karno mengambil sisi belakang warung, menutupnya dengan triplek dan seng bekas. Dari luar tampak seperti gudang biasa, namun di dalamnya, ruang itu lebih mirip altar sunyi, dingin, suram, dan penuh bau besi yang menusuk hidung. Belati berkarat pemberian Mbah Gondo tergantung di dinding, tepat di atas kendi darah. Di sudut ruangan ada meja panjang dari kayu jati tua. Permukaannya kasar, penuh bekas goresan pisau. Sebuah selang air digantung rendah dan ada lubang kecil di lantai untuk membuang sisa darah. Semua itu dibangun dengan satu tujuan, menyembelih. Sore itu, di antara gemuruh suara pelanggan di depan, Mbah Gondo datang diam-diam. Ia berdiri di pintu, dapur rahasia, tubuh bungkuknya hanya bayangan dalam cahaya remang. Bagus, gumamnya, mengusap kendi dengan telapak tangan keriput. Darah harus terus mengalir, tanah harus terus basah. Pak Karno hanya menunduk, peluh dingin mengalir di pelipisnya. Mbah Gondo berbalik hendak pergi, namun sempat berbisik lirih. Ingat, selapananmu sudah berjalan. Jangan pernah telat, jangan pernah salah darah. Malam itu, saat warung sudah tutup dan lampu-lampu dimatikan, Bu Sumarni duduk di beranda belakang, menatap dapur rahasia dengan mata kosong. Kita ini apa sekarang, Karno? Bisiknya, nyaris seperti doa yang salah alamat. Pak Karno, yang sedang membersihkan sisa darah di lantai, hanya menghela napas berat. Kita cuma orang yang mau hidup, Som. Keduanya diam. Hidup kadang menuntut harga lebih dari yang mampu dibayar. Beberapa hari berlalu, mereka kembali pada rutinitas, memasak, menjual, dan mempersiapkan diri untuk tumbal berikutnya. Namun ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan, kehadiran Yani. Yani, gadis muda dari kampung tetangga, baru saja diterima bekerja membantu di warung. Tubuhnya mungil, matanya lebar dan polos. Ia rajin, tidak banyak bertanya, dan cepat belajar. Tapi Yani juga peka. Malam pertama, ia bekerja lembur, membantu membersihkan meja. Yani mendengar sesuatu dari belakang warung. Suara aneh seperti gerutukan, atau mungkin tangisan. Ia mendekat ke pintu dapur rahasia yang selalu dikunci. Dari celah bawah pintu, Yani melihat genangan tipis, merah gelap, berbau amis. Darah, bisik Yani.
Tubuhnya merinding. Seketika itu juga, pintu belakang berderit pelan. Yani melonjak mundur, jantungnya berdegup kencang. Tapi yang keluar hanya Pak Karno membawa ember logam. Ia menatap Yani dengan mata yang tak berkedip, lalu berkata dengan suara datar, "Jangan pernah dekat-dekat ke belakang, Yan. Di sana, banyak tikus mati." Yani mengangguk, walau instingnya berkata lain. Ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang hidup. Atau mungkin, sesuatu yang dulu pernah hidup. Malam-malam berikutnya, Yani sering terbangun oleh suara bisikan dari dapur. Kadang, terdengar suara langkah berat yang berhenti tepat di luar pintu dapur rahasia. Suatu malam, saat Yani sedang membersihkan piring di dapur utama, lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Dalam keremangan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakang pintu dapur rahasia. Bayangan itu terlalu kurus, terlalu tinggi, dan lehernya miring seperti patah. Yani menjatuhkan piring dari tangannya. Bunyinya pecah membelah keheningan. Pak Karno muncul dari ruang makan. Wajahnya gelap. "Ada apa, Yan?" Saya lihat orang, Pak," kata Yani terbata. Pak Karno mendekat, menepuk pundaknya keras. "Tidak ada siapa-siapa. Kau mungkin capek. Pulanglah." Yani mengangguk ketakutan, lalu buru-buru keluar dari warung. Namun sebelum melangkah jauh, ia sempat menoleh ke arah dapur belakang. Dari sela-sela papan seng, ia melihat sesuatu mengintip. Sepasang mata putih kosong, memandangnya tanpa berkedip. Yani menggigil. Ia tahu, malam itu, warung rawon Sumarni menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada tikus mati. Sementara itu, di dalam dapur rahasia, kendi kecil bersinar samar. Dalam gelap, dan belati berkarat itu bergetar pelan seolah menantikan darah baru. Aroma rawon itu tak lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang lebih tebal, lebih pekat, menyesak rongga hidung, dan membuat lidah seolah bergoyang sendiri. Setiap kali panci besar itu dibuka, uap panas membubung, membawa bau aneh yang membuat siapa pun mendadak lapar. Bukan lapar biasa, tapi lapar yang liar, mendesak, hampir seperti ketagihan. Warung rawon Sumarni kini selalu penuh. Antrian mengular dari pagi hingga sore. Orang-orang berbisik memuji, seolah-olah mereka sedang membicarakan candu baru yang hanya bisa mereka dapatkan di tempat itu. "Rawonnya beda, Bu. Kayak ada sesuatu yang hidup di dalam kuahnya," kata seorang pelanggan dengan mata berbinar. "Ngiler tiap malam, Bu, sampai ke bawah mimpi," seru yang lain sambil tertawa. Bu Sumarni hanya tersenyum, menyembunyikan dinginnya hati di balik seragam sederhana itu. Pak Karno berdiri di belakang dapur, menambahkan bumbu rahasia ke dalam panci. Setetes darah segar yang baru saja dikumpulkan dari tumbal malam selapanan. Yani, yang bekerja di bagian depan, diam-diam memperhatikan. Ia melihat betapa warung itu tumbuh, tapi juga merasa betapa udara di sekitarnya menebal oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Kadangkala, saat menuangkan rawon ke mangkok, Yani merasa seolah ada mata-mata kecil di dasar panci, menatapnya dari balik kuah hitam. Suatu sore, Dani datang. Ia pelanggan tetap, sopir ojek online yang selalu mampir seusai narik. Tubuhnya kurus, kulitnya coklat legam terbakar matahari, tapi matanya tajam, terlalu tajam untuk ukuran pelanggan biasa. Dani memesan seperti biasa, semangkuk rawon dan segelas teh manis. Namun kali ini, alih-alih langsung melahap makanannya, ia mengendus-endus piring di depannya, alisnya berkerut dalam. "Bu, ini rawon resep baru ya?" tanyanya santai, namun ada nada curiga di ujung suaranya. Bu Sumarni tertawa kecil, suara tawanya terdengar terlalu kering. "Rahasia, Mas. Yang penting enak, kan?" Dani mengangguk pelan, lalu mulai makan. Namun matanya tak lepas dari dapur belakang. Dari pintu yang selalu setengah terbuka, seolah mengundang siapa saja yang cukup bodoh untuk mengintip. Hari demi hari, warung makin ramai. Tapi anehnya, beberapa pelanggan tetap mulai menghilang. Pak Seno, tukang bangunan yang biasa makan di situ, setiap Jumat, tiba-tiba tak pernah terlihat lagi. Bu Wati, pedagang sayur di ujung gang, terakhir terlihat 2 hari lalu, setelah memesan 2 mangkok rawon sekaligus. Orang-orang berbisik,
menghubungkan hilangnya mereka dengan kejadian-kejadian aneh di sekitar pasar. Tapi warung rawon Sumarni tetap buka, tetap ramai, seolah semua itu tidak pernah terjadi. Dani mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil dari keanehan itu. Ia bertanya-tanya, mencatat dalam pikirannya. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, Dani pura-pura tertinggal di meja, memainkan ponselnya sambil mengintip ke dapur. Ia melihat Pak Karno mengangkut sesuatu, kantong plastik besar, berat, basah, ke belakang. Ada bekas merah di lantai. Dan bau. Bau itu menusuk hidungnya, mengaduk isi perutnya. Dani meremas ponselnya. Ini bukan lagi soal rawon enak. Ini soal sesuatu yang jauh lebih gelap. Di sisi lain, Yani mulai bermimpi buruk. Malam demi malam, ia bermimpi dikejar sosok-sosok tanpa wajah. Tubuh mereka basah kuyup. Tangan-tangan mereka mencakar-cakar pintu dapur rahasia. Dalam mimpinya, Yani mendengar suara kendi berisi darah, berdeguk-deguk seolah tertawa. Suatu malam, saat ia terbangun karena mimpi buruk itu, Yani mendengar langkah kaki di belakang warung. Ia mengintip dari jendela kecil di dapur utama dan melihat Pak Karno mengubur sesuatu di dekat pohon mangga tua. Tanahnya basah, berbau amis. Yani menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia tahu sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di tempat ini. Keesokan harinya, Dani mendatangi Yani saat warung mulai sepi. "Yan, kau pernah curiga dengan warung ini?" tanya Dani setengah berbisik. Yani tertegun. Mereka berdua bertukar pandang, seolah diam-diam mengakui apa yang selama ini masing-masing ketahui. "Kalau aku kasih tahu sesuatu," lanjut Dani, "kau berani? Ikut aku cari buktinya." Yani mengangguk perlahan, walau tubuhnya bergetar. Bulan suro datang bersama hujan pertama, menetes deras di atas atap seng warung rawon Sumarni. Udara Surabaya Timur mendadak basah dan berat, seolah langit sendiri enggan bernafas. Di kalender kusam yang tergantung di dapur, Bu Sumarni mencoret tanggal malam ini dengan lingkaran merah tebal. Malam ini, sesuai pesan Mbah Gondo, darah 3 korban harus dipersembahkan. Ritual penguatan, agar rejeki mengalir seperti banjir, agar warung mereka tak pernah sepi. Bu Sumarni menyiapkan altar di dapur rahasia. Kendi kecil kini bertambah besar, diganti dengan kendi tanah liat yang hitam legam. Belati karat itu diasah hingga mengilap, diletakkan di atas meja persembahan bersama batu akik merah yang terus berdenyut samar dalam kegelapan. Pak Karno berdiri di sudut ruangan, tubuhnya tegang, tangan berkeringat dingin. Wajahnya pucat, tapi tekad di matanya sudah terlanjur menghitam. "Kita harus cepat," gumam Bu Sumarni. Di luar, hujan bertambah deras. Petir menyambar jauh di utara, menerangi pasar mati di kejauhan. 3 sosok tubuh tergeletak di lantai, dibungkus karung lusuh. Semuanya korban sepi yang dipilih dengan cermat. Seorang pemulung, seorang anak jalanan, dan seorang tukang tambal ban tua. Mereka masih hidup, tubuh mereka bergerak-gerak lemah, suara rintihan teredam oleh kain lusuh yang menutup mulut masing-masing. "Pak," Karno gemetar saat mengangkat satu persatu tubuh itu ke gantungan kayu yang dipasang khusus di tengah dapur. Satu demi satu mereka diikat kuat, tangan ke atas, kaki menggantung tak menyentuh tanah. Bu Sumarni mengambil belati, tangannya bergetar sedikit. Ia menatap wajah-wajah ketakutan itu. Mata mereka membelalak, penuh air mata, memohon. Tapi dalam pikirannya hanya ada bayangan, warung ramai, suara pelanggan tertawa, pundi-pundi uang bertambah. Sama seperti saat tumbal pertama, sama seperti saat kendi darah pertama diisi. Ini hanya satu langkah lagi menuju kemenangan. Dengan satu gerakan cepat, ia menyayat leher korban pertama. Darah muncrat deras, mengalir ke kendi yang diletakkan di bawah tubuh itu. Meronta hebat, lalu melemas. Pak Karno mengalihkan pandangan, mual merayap dari perut ke tenggorokannya. Namun ia tetap bertahan. Korban kedua, si anak jalanan, meraung dalam jeritan tak bersuara saat belati menyayat dadanya. Tangannya mengejang, kakinya menendang kosong di udara. Darah kembali mengalir, menetes dengan suara gemericik ke dalam kendi. Lalu korban ketiga, tukang tambal ban itu sempat menatap Pak Karno, pandangan yang penuh luka dan pengkhianatan, sebelum lehernya digorok bersih.
udara dapur dipenuhi bau amis, panas, dan pekat. Lantai berubah menjadi kubangan merah. Bu Sumarni mengangkat kendi, mau tinggi-tinggi memercikkan darah ke 4 penjuru dinding seperti ajaran Mbah Gondo. Ia bergumam mantra yang diajarkan dalam bisikan. Mantra kuno yang membuat bulu kuduk berdiri, mantra yang terasa menusuk sampai ke tulang. Saat kendi hampir penuh, saat darah hampir mengering di dinding, sesuatu berubah. Dari sudut dapur, suara bisikan mulai terdengar. Samar, pelan, tapi jelas. Tangisan, ratapan, jeritan orang-orang yang sudah mati. Pak Karno menoleh, wajahnya pucat pasi. Dengar, Sum, ada suara. Bu Sumarni berhenti, menajamkan telinga. Dari balik dinding kayu, dari bawah lantai, dari sela-sela genteng bocor. Suara-suara itu bermunculan, memanggil, meratap, mencaci. Pengkhianat, pembunuh, nyawamu, kami tuntut. Lampu dapur berkedip liar. Cahaya kuning remang berubah merah darah, menari-nari di atas kendi yang masih berisi. Tubuh-tubuh tergantung itu, meski sudah mati, tampak bergoyang pelan seolah mengikut irama bisikan. Pak Karno mundur ketakutan. Sumpah, Sum, ini salah. Ini semua salah. Bu Sumarni menatapnya tajam. Kalau kita berhenti sekarang, semua sia-sia. Mau hidup miskin lagi, mau dihina orang, mau warung kita bangkrut. Pak Karno terisak tanpa suara. Tubuhnya roboh ke lantai, gemetar hebat. Namun, dari sudut dapur, sesuatu bergerak. Bayangan tipis, kurus, tinggi, lehernya patah, mulai merayap keluar dari dinding. Yani, yang malam, itu diam-diam bersembunyi di dapur utama, mendengar semuanya. Ia mendengar rintihan korban, mendengar bisikan arwah, mendengar tawa dingin Bu Sumarni yang tak lagi seperti manusia. Dengan tubuh gemetar, Yani menahan napas. Ia tahu, kalau malam ini ia tertangkap, mungkin ia yang berikutnya tergantung di altar itu. Namun, sebelum ia sempat melangkah mundur, tangannya menginjak sesuatu. Pecahan mangkuk kecil yang jatuh entah sejak kapan. Bunyi krek yang lirih, tapi jelas membelah keheningan. Dari balik bayangan merah, Bu Sumarni mendongak, matanya liar mencari sumber suara. Siapa di sana? Bentaknya. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Yani menahan napas, bersembunyi di balik lemari pecah. Pak Karno, yang setengah sadar, merangkak ke arah kendi, memeluk benda itu seperti anak kecil yang ketakutan. Dan di luar warung, di balik tirai hujan lebat, Dani diam-diam mengamati, mencatat dalam hatinya, menunggu saat yang tepat untuk membuka kebenaran paling kelam dari warung rawon Sumarni. Malam itu, langit Surabaya menggantung berat di atas pasar mati, seolah bernapas pelan bersama bayangan-bayangan gelap yang merayap di tanah basah. Dani berdiri di balik tiang listrik tua, jaketnya ditarik rapat untuk menyamarkan dirinya dalam gelap. Matanya tak lepas dari warung rawon Sumarni, menatap tajam setiap gerakan, setiap bayangan yang melintas di jendela belakang. Dari kejauhan, suara hujan rintik menghapus langkah-langkahnya yang pelan. Di tangannya, ponsel dengan kamera siap, menunggu momen yang tepat. Dalam pikirannya, Dani teringat kembali bisikan Yani semalam, saat keduanya berbagi ketakutan dan keyakinan bahwa ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik warung itu. Dan malam ini, ia bertekad mengungkap semuanya. Pintu belakang warung perlahan terbuka. Dari sela-sela pintu, Dani melihat Pak Karno menyeret sesuatu. Kantong plastik besar, berat, menggeser lantai dengan suara lirih. Dani mengangkat ponselnya, memotret cepat. 1, 2, 3 jepretan. Setiap kilatan kecil dari lensa seolah menebas. Malam, lalu ia melihatnya. Bu Sumarni keluar dari dapur rahasia, membawa kendi tanah liat besar yang meneteskan cairan gelap. Di belakangnya, altar yang kini jelas terlihat, dipenuhi noda darah, lilin-lilin merah kecil menyala redup, dan di dinding, bayangan tubuh-tubuh tergantung bergerak samar seperti menari di antara asap dupa. Dani mengeraskan hati. Ia mengarahkan kamera memotret lebih banyak. Namun pada jepretan ketujuh terdengar suara. Sebuah deret kecil dari sandal karet yang diinjak terlalu keras di tanah basah. Bu Sumarni menoleh cepat. Matanya langsung menangkap sosok Dani di balik tiang. Seketika itu juga, Dani membalikkan badan,
berlari sekencang-kencangnya menyusuri gang. Sempit di belakang warung, namun hujan membuat tanah licin. Baru beberapa langkah, kakinya terpeleset, tubuhnya terhempas keras ke tanah. Sebelum ia sempat bangkit, tangan kasar menarik kerah jaketnya. Pak Karno, dengan wajah merah dan mata merah membara, membantingnya ke tanah. Sekali lagi, ketahuan, teriak Pak Karno. Bu Sumarni mendekat, membawa belati karat yang berkilat dalam cahaya redup. "Berani-beraninya kau mengintip rahasia kami, dasar tikus busuk," desisnya. Dani berusaha meronta, namun tenaga Pak Karno dan Bu Sumarni terlalu kuat, diperkuat ketakutan dan amarah yang bercampur menjadi satu. Mereka menyeret Dani masuk ke dalam warung, langsung ke dapur rahasia. Dani meronta, menendang, berteriak, namun suara hujan dan petir menelan segalanya. Di dalam dapur, altar berdarah menyambutnya dengan bau amis yang lebih menusuk dari sebelumnya. Bu Sumarni menjatuhkan tubuh Dani ke atas meja kayu panjang. Pak Karno mengikat tangan dan kakinya dengan tali rafia kasar, mengencangkannya hingga pergelangan tangannya nyaris berdarah. Dani menatap mereka dengan mata penuh amarah dan ketakutan. "Nggak akan ada yang percaya sama kalian. Kalian bakal ketahuan. Kalian bakal..." "Diam!" bentak Bu Sumarni, menamparnya keras. Pak Karno mengambil kendi besar dan mendekatkannya ke kepala Dani. "Kau tahu, darah segar dari orang yang melihat rahasia lebih kuat dari darah biasa," katanya pelan, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Bu Sumarni berlutut di sebelah Dani, menatapnya dalam-dalam. "Kau seharusnya tidak ikut campur," bisiknya. "Tapi tenang, kau akan membantu kami lebih dari yang kau bayangkan." Dani mencoba berteriak lagi, namun Bu Sumarni menyumpal mulutnya dengan kain kotor. Di atas meja altar, belati karat menunggu, bergetar halus seolah hidup. Kendi tanah liat tampak haus, meneteskan darah tua di lantai dalam tetesan lambat. Pak Karno menatap belati itu lama, tangannya bergetar. Ia melirik Bu Sumarni, mencari persetujuan. Bu Sumarni mengangguk. "Kita tunggu malam Jumat Kliwon," katanya, no tegas. "Kita jadikan dia tumbal spesial." Dani terbaring kaku, matanya membelalak. Ia tahu jika malam itu tiba, tidak akan ada lagi jalan keluar. Tidak ada siapapun yang tahu di mana dirinya sekarang. Tidak ada siapapun yang akan menolong. Dan di balik pintu dapur rahasia, Yani, yang sempat melihat semuanya dari celah dinding, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Air mata menggenang di matanya. Ia tahu Dani dalam bahaya besar, dan ia tahu kalau ia tetap diam, darah Dani hanya akan jadi awal. Malam Jumat, Kliwon datang bersama kilat yang membelah langit seperti luka menganga. Warung rawon Sumarni tutup lebih awal malam itu. Tirai-tirainya diturunkan, pintu-pintu dikunci rapat. Namun di dalam, dapur rahasia menyala dengan cahaya lilin. Merah yang bergoyang-goyang, menari di atas altar darah yang sudah lama haus. Dani terbaring di atas meja kayu, tubuhnya terikat erat dengan tali rafia. Wajahnya pucat, matanya liar berkeliling, mencari celah untuk melarikan diri. Namun tidak ada pintu keluar, tidak ada suara. Hanya bau amis yang makin menebal, dan bayangan Pak Karno serta Bu Sumarni yang bergerak perlahan mendekat. Pak Karno membawa kendi baru malam itu, kendi emas yang berkilau samar, hadiah dari Mbah Gondo untuk malam spesial ini. Bu Sumarni menggenggam belati karat yang diasah tajam, wajahnya dingin tanpa ampun. Yani, yang diam-diam mengintip dari balik rak tua di dapur utama, menahan napas saat melihat Dani berusaha meronta sia-sia. Air mata mengalir dari mata Yani. Ia tahu jika tak segera bertindak, Dani akan menghilang seperti korban-korban sebelumnya. Bu Sumarni mendekat ke altar. Ia menunduk ke arah Dani, suaranya berbisik seperti ular yang melilit. "Jangan takut, darahmu akan membawa rejeki lebih dari yang kau kira." Dani berusaha berteriak, tapi sumpalan kain di mulutnya hanya menghasilkan dengusan lirih. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Pak Karno memegang kepala Dani agar tetap diam, sementara Bu Sumarni mengangkat belati tinggi-tinggi. Dengan satu gerakan perlahan namun pasti, ia menggores lengan Dani, membentuk luka panjang dari pergelangan hingga siku.
Darah mengalir deras, menetes ke kendi emas di bawah altar. Suara tetesan itu bergema dalam keheningan. Setiap tetes terdengar seperti detak jam kematian. Dani menjerit dalam bisu, tubuhnya menegang kesakitan. Namun Bu Sumarni tidak berhenti. Ia membuat luka kedua di paha Dani, lalu satu lagi di dada, tepat di atas jantung. Darah mengucur, menggenangi altar, mengotori belati dan tangan mereka. Pak Karno menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak berani. Menolak. Lebih dalam, Sum. Lebih banyak darah, gumamnya lirih, seolah membujuk dirinya sendiri. Bu Sumarni menekan luka di dada Dani, memeras darah yang tersisa seperti memeras air dari kain basah. Dani menggeliat lemah, napasnya berat, nyawanya merayap pergi sedikit demi sedikit. Yani menggigit bibirnya sampai berdarah. Dalam ketakutan, ia mengambil panci kosong di dekatnya, bersiap membuat keonaran untuk mengalihkan perhatian. Namun sebelum sempat bergerak, lantai kayu di bawah kakinya berderit pelan. Pak Karno mendongak, matanya menangkap kilatan bayangan di pojok dapur. Siapa itu? Teriaknya. Yani berlari, tapi Bu Sumarni lebih cepat. Dalam sekejap, perempuan itu sudah menangkap rambut. Yani menariknya dengan kasar ke tengah ruangan. Yani menjerit, berusaha melawan. Namun tubuhnya yang kecil kalah. Oleh kekuatan panik Bu Sumarni, Pak Karno menghampiri mereka, wajahnya putus asa. "Jangan, cukup Dani saja," katanya lirih. Bu Sumarni menatap suaminya dengan mata merah membara. "Semakin banyak darah, semakin besar rejeki. Ini tanda dari leluhur," bentaknya. Ia menjatuhkan Yani ke lantai, menginjak punggung gadis itu dengan keras. "Kau pikir bisa mengintip, menguping?" katanya, suaranya setajam belati di tangannya. Yani meronta, menangis, memohon dalam bisikan. "Tolong Bu, jangan. Saya cuma mau kerja, saya cuma mau hidup." Bu Sumarni menunduk, menatap Yani dengan senyum bengkok. "Kau mau hidup? Maka matamu harus dibayar." Dengan gerakan cepat, ia mengambil belati lain, lebih kecil, lebih tajam, dan menekan lututnya ke dada. Yani Pak Karno menoleh, tak sanggup melihat. Dalam satu tarikan napas panjang, Bu Sumarni mencungkil mata kanan Yani keluar. Dari rongganya, jeritan Yani melengking memecahkan malam. Darah mengucur deras, membasahi lantai kayu, melukisnya menjadi altar baru. Belum puas, Bu Sumarni mencungkil mata kiri. Yani, suara belekan dan sobekan daging terdengar jelas di udara. Tubuh Yani mengejang, lalu lemas dalam kesakitan yang tak bisa. Diungkapkan Bu Sumarni meletakkan kedua bola mata berdarah itu ke atas altar, tepat di sebelah kendi emas. Dengan mata ini, katanya, suara bergetar seperti mantra. "Kita membuka jalan rejeki untuk 1000 hari ke depan." Pak Karno hanya berdiri kaku, tubuhnya bergetar seperti daun tua dalam badai. Dani, di atas meja, masih bernapas, tapi napas itu pendek, nyaris tak terdengar. Mbah Gondo, entah dari mana, muncul dalam kegelapan, senyumannya lebar, puas, seolah memanen hasil dari keputusasaan manusia. "Lanjutkan," bisiknya dari sudut dapur. "Jangan berhenti, jangan pernah berhenti." Di luar, hujan berubah menjadi badai. Angin menampar jendela, membawa serta suara-suara yang tak wajar. Suara tangisan, tawa kecil, dan bisikan ribuan arwah. Hujan belum reda ketika bau amis darah memenuhi seluruh dapur rahasia warung Rawon Sumarni. Udara terasa lebih berat, lebih padat, seperti diselimuti sesuatu yang tak kasat mata, namun berdenyut keras. Kendi emas di atas altar mendidih perlahan. Darah di dalamnya bergolak seolah mendidih dari dasar bumi. Tubuh Dani tergeletak di altar, hampir tak bernyawa. Yani, dengan rongga kosong bekas matanya membisu dalam keabadian, darahnya membentuk pola aneh di lantai yang retak. Pak Karno berdiri membelakangi Bu Sumarni, tubuhnya gemetar hebat, sementara Mbah Gondo hanya menyeringai dari sudut dapur, seperti bayangan yang menanti kehancuran. "Tugasmu belum selesai, Karno," bisik Mbah Gondo. Suaranya serak menari-nari di antara bunyi gemuruh hujan. "Kau harus selesaikan." Pak Karno menggertakkan gigi, tangan kasarnya mengepal keras. Ia menatap kendi emas itu, lalu ke altar penuh darah.
dan akhirnya ke wajah istrinya yang bersimbah keringat. Ada suara lain di telinganya, lebih keras dari suara Mbah Gondo, lebih dalam, lebih purba. Suara yang berkata, "Habisi, darahmu untuk darah mereka." Bu Sumarni melangkah mendekat, wajahnya pias namun masih penuh obsesi. "Cepat, Karno. Kita harus bersihkan ini sebelum fajar. Kita harus kuat, rezeki kita sudah dekat." Tapi Karno hanya diam. Di matanya, bayangan tubuh-tubuh tergantung. Wajah Dani yang sekarat, jeritan Yani, semua berkumpul menjadi satu pusaran hitam yang membakar pikirannya. Ia mengerang keras, tubuhnya terhuyung, dan tiba-tiba ia membanting kendi emas itu ke lantai. Kendi itu pecah berkeping-keping, darah di dalamnya menyembur liar, menetes ke dinding, ke lantai, ke tubuh-tubuh tak bernyawa. Suara teriakan menggema, dari kegelapan, bukan dari mulut manusia, tapi dari dalam tembok, dari lantai, dari udara itu sendiri. Bu Sumarni mundur ketakutan. "Karno, apa yang kau lakukan? Bodoh!" Pak Karno berbalik, dan untuk sesaat, Bu Sumarni tidak mengenali laki-laki itu. Matanya membelalak, putih seluruhnya, kulit wajahnya berubah merah gelap, urat-urat menonjol seperti akar pohon tua. Ia melangkah pelan ke arah Bu Sumarni. Napasnya berat, suara geram keluar dari kerongkongannya. Mbah Gondo tertawa kecil, suaranya menggema seperti lolongan serigala. "Sudah terlambat. Kau bukan manusia lagi, Karno." Bu Sumarni menjerit, berusaha, berlari ke pintu, namun tangan Pak Karno menyambar rambutnya, menariknya keras hingga tubuhnya terpelanting ke lantai. Ia meronta, berteriak, meratap, tapi tangan-tangan kasar itu mencengkram tubuhnya seperti besi panas. Dengan kekuatan yang bukan lagi milik manusia, Pak Karno menghempaskan Bu Sumarni ke atas meja altar, membenamkan tubuhnya di antara sisa darah dan serpihan kendi pecah. "Tidak, Karno, sadarlah, ini aku, Sum." Jerit Bu Sumarni, suaranya pecah. Tapi Karno sudah tenggelam dalam arwah-arwah dendam yang memenuhi ruang itu. Dengan tawa parau, ia merobek pakaian istrinya, mencakar kulit punggungnya dengan kuku-kuku tajam. Darah pertama memancar, dan ruangan itu berguncang seolah bumi sendiri ikut menangis. Belati karat di altar bergetar hebat, lalu melayang dari meja, jatuh di dekat tangan Pak Karno. Ia mengambilnya tanpa ragu. Dengan gerakan perlahan, penuh kenikmatan, yang mengerikan, ia mulai menguliti hidup-hidup istrinya. Setiap tarikan bilah besi itu mencabik kulit Bu Sumarni, mengungkapkan daging merah berdenyut di bawahnya. Jeritan Bu Sumarni mengoyak malam, lebih nyaring daripada gemuruh petir di luar. Tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mau mendengar. Pak Karno terus bekerja, matanya kosong, mulutnya menggumamkan doa yang tidak dikenal, doa penuh darah dan kematian. Tubuh Bu Sumarni menggeliat tak berdaya. Darah membanjiri meja, mengalir ke lantai, bergabung dengan darah Dani dan Yani, membentuk sungai kecil yang berbau besi dan dosa. Akhirnya, saat tubuh itu hanya tinggal kumpulan daging tanpa kulit, Pak Karno berhenti. Ia mengangkat tangan, meraih dada istrinya yang berdetak lemah. Dengan satu gerakan brutal, ia merobek dada itu, mencabut jantung yang masih hangat dan berdetak lemah. Dalam kegilaan yang sempurna, Pak Karno mengangkat jantung itu ke mulutnya. Ia menggigit keras, darah muncrat dari sudut bibirnya. Ia mengunyah, perlahan, menelan bagian demi bagian, sambil tertawa, tawa yang kosong, serak, dan tak manusiawi. Mbah Gondo berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semua itu dengan senyum puas, seolah panen telah tiba. Namun dari sudut lain dapur, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Dani, dengan tubuh berlubang dan mata kosong. Yani, dengan rongga hitam di wajahnya. Dan puluhan korban lain, dengan tubuh hancur, dengan luka menganga, dengan leher patah. Mereka semua bergerak mendekat, menyeret kaki-kaki mereka yang berat, mengulurkan tangan-tangan hancur mereka ke arah Pak Karno. Hawa dingin menampar ruangan, lilin-lilin merah padam satu persatu. Pak Karno berdiri dengan jantung setengah tergigit di tangannya, menatap horor yang kini berbalik ke arahnya. Bayangan pertama, Dani, mencapai dirinya. Tangan berlubang itu menyentuh pundaknya, dan dunia runtuh menjadi kegelapan total.
Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas pasar Banyuanyar ketika beberapa warga mencium bau busuk menusuk dari arah warung rawon Sumarni. Bau amis bercampur sesuatu yang lebih tajam, lebih liar, seolah darah yang sudah basi meresap ke dalam tanah. Tidak ada aktivitas di sana. Tirai-tirai masih tertutup, pintu tergembok dari dalam, namun bau itu menembus celah-celah kayu dan menjalar ke jalanan. Pak Lurah datang dengan beberapa orang, membawa linggis dan segudang rasa was-was. Sudah 2 hari, Bu Sumarni dan Pak Karno tidak terlihat. Tidak ada rawon yang dijual, tidak ada suara hiruk-pikuk pelanggan, hanya kesunyian yang membatu. Mereka mendobrak pintu warung. Pintu kayu itu roboh dengan suara keras, menyingkap kegelapan di dalam. Langkah-langkah mereka terhenti sejenak, menahan napas menghadapi bau busuk yang lebih pekat. Di dalam dapur rahasia, mereka menemukan Pak Karno tergantung. Tali tambang melilit lehernya, tubuhnya bergoyang pelan, matanya membelalak kosong ke arah langit-langit. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Perut Pak Karno terbelah dari dada ke bawah, isi perutnya berceceran di lantai yang sudah lengket dengan darah kering. Tangannya mencengkeram erat kendi tanah liat retak, seolah di akhir hidupnya ia masih mencoba memegang sesuatu yang sudah lama hilang. Pak Lurah menahan muntah. Warga berbisik-bisik ketakutan. Beberapa mundur, beberapa bahkan lari terbirit-birit keluar dari warung. Di sudut ruangan, altar berdarah masih berdiri. Belati karat tergeletak di atasnya, dan lilin-lilin merah yang hampir habis meneteskan sisa. Lilinnya ke dalam genangan darah beku. Ada apa ini? Gusti Allah, apa ini? Gumam salah seorang warga dengan suara gemetar. Pak Lurah menggeleng perlahan, wajahnya mengeras. Tutup warung ini, segel, jangan ada yang berani menyentuh apapun. Sejak hari saya buat warung rawon Sumarni dibiarkan kosong, tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekatnya, para pedagang lain menyingkir jauh, seolah warung itu membawa hawa kematian. Tapi mereka tidak bisa menghentikan apa yang sudah terlanjur dilepaskan. Malam-malam Jumat Kliwon berikutnya, warga sering mencium aroma rawon dari arah warung kosong itu. Bukan aroma rawon biasa, melainkan bau gurih amis yang menusuk ke tenggorokan, memaksa perut mual dan kepala pening. Beberapa warga bersumpah mendengar suara adukan sendok ke mangkok, suara langkah kaki tanpa tubuh, dan bisikan lirih memanggil dari balik tirai koyak. Makanlah, rawon kami, jangan pergi. Bisikan itu pelan, seolah mengundang, seolah menjebak. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekat hanya untuk jatuh sakit keras semalaman. Ada pula yang bermimpi buruk tentang belati karat, tentang kendi darah, tentang tangan-tangan dingin yang meraih dari balik gelap waktu berlalu. Cerita tentang warung rawon Sumarni menjadi legenda. Orang-orang memperingatkan satu sama lain, terutama anak-anak muda yang nekat. Siapapun yang berani membuka kembali warung itu akan dijadikan bahan rawon. Dagingnya akan dimasak perlahan dalam kuah hitam mendidih. Jiwanya akan diikat ke kendi emas di altar yang kini tak kasat mata. Ada yang mengaku melihat sosok Pak Karno di malam-malam tertentu, berdiri di depan warung dengan perut robek, menggenggam, kendi kecil menatap kosong ke jalanan. Ada pula yang melihat bayangan perempuan tanpa kulit. Wajahnya terkelupas, matanya kosong, menyajikan rawon ke meja-meja kosong yang hanya dihuni bayangan.